Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan sanak seluruhnya. Beli sebuah mai di cerita buku. Petanglah sudah kita cerita tentang buku adat Minangkabau dan merantau perspektif sejarah. Pada hari kini kita akan bahas buku yang mungkin sagetik yang pun dapatnya punya kawan ke sonanya. Itu buku Pertalian Adat dan Syarak yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Yang dulunya buku itu adalah buku dari bahasa Arab Melayu dan dialihkan ke bahasa Indonesia oleh Dr. Andrus Hamdan Izmi. Jadi bukunya mereka kawan-kawan pernah hijau. Judulnya memang Pertalian Adat dan Syarak oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Alih tulisan dari bahasa Arab ke Latin, Arab Melayu ke Latin. Penerbitnya adalah Ciputat Press. Selanjutnya kita cari lihat. Jadi buku kau dicetak pada 2003. 2003 berarti 2003 sekitar kalau kini 2020 lah, berarti lah 17 tahun buku dicetak. Mungkin kurang ada yang dapat buku atau maupun dapatnya dari kawan, dan selama baca ternyata buku tentang adat Minangkabau. Awal dari buku diceritakan di sekolah ada kata ahli waris bahwa buku diserahkan ke Nazmi dalam keadaan diagihan dalam keadaan fotokopi, dan awalnya beliau dah dari kawan beliau dan jadi buku lah rusuh untuknya. Dan ternyata ketika dia baca ternyata buku Arab Melayu itu tentang pertalian adat dan syarak. Jadi beliau tertarik untuk bahkan ke Latin, itu kan ubah ke Latin. Karena menurut lo penting. Alhamdulillah buku berhasil cabik kini. Yang pertama karena itu adalah buku Pertalian Adat dan Syarak judulnya. Ya, tentu buku Minangkabau itu yang kita cari lihat inyak gitu atau Syekh Sulaiman Ar-Rasuli atau yang lebih dikenal dengan Inyak Canduang mendefinisikan Minangkabau. Dan jadi di buku ada segetik definisi tentang Minangkabau pada halaman pertama ya, bahwa Sulaiman Ar-Rasuli mengatakan Minangkabau adalah sebagian dari Pulau Sumatera atau Pulau Perca yang mana dulunya diperintah oleh Maharajo Dirajo yang Pagaruyuang di yang wilayah itu termasuk Luhak, Nantiko dan rantau-rantaunya. Tapi beliau tidak ada menjelihan rantau itu mata rantaunya, tapi batasannya itu sabian secara masih dengan sebuah bentuk petatah atau petiti mungkin yang bunyi itu sampai ke Mbak Dabu. Kalau kita lihat Mbak Dabu kan yang ada kira-kira kalau kini itu lihat mungkin arah ke Padang mungkin kan, ke Padang karena di situ nando lawi. Mbak kan biasanya di lawi gitu kan kalau di Sabo. Tu sekeliling Ayah Bangi sampai sekeliling Ayah Bangi kayu Ayah Bangi itu di Padang adanya kan. Tu Sialang Bantak Basi. Sialang Bantak Basi tidak sampai yang dimaksud Sialang Bantak Basi mungkin ada tanda-tandanya mungkin, tapi tidak ada dijalihan dalam buku Yang kedua sampai Durian Takut Rajo. Kalau Durian Takut Rajo kalau ambo bayang-bayangan di mana banyak utang durian. Tentu kalau banyak utang durian kemungkinan arah Jambi, karena di arah-arah ke buah tanah memang banyak jo, tapi lebih banyak ke arah Jambi kalau durian kan. Kalau selanjutnya tadi kan durian di Takut Rajo. Takut itu kan di kapak, di balah.
atau di lakian kapa atau ladiang takua kan. Itu ke pisau wanyui kan biasanya kalau pisau wanyui itu arah ke arah ke sungai, tapi tidak tahu mau di mana tempatnya karena tidak ada jalihan. Tapi beliau menjalihan jiko yang katukan luha nanti go tuh, yaitu kecil liau luha nanti go tuh sekeliling Gunung Merapi dan nan saidaran Gunung Pasaman. Dan luak nan tuo itu adalah luak Tanah Datar, luak nan tengah itu adalah luak Agam, dan luak nan bungsu adalah 50 kota. Di yang paling kecil 50 kota, luak Agam orang nan di tengah, Tanah Datar yang paling gadang, paling dewasa lah. Maaf sebelumnya kena beli cilik bawah, kena cilik konsep, tak tahu mungkin banyak nama-namanya. Selanjutnya kita lihat asal usul Minangkabau, karena sebelumnya asal usul diceritakan kan, tapi di buku kok asal usul kerajaan karena beliau ngician bahwa Minangkabau diperintah oleh raja Mahadiraja yang dirajai di Pagaruyung gitu kan. Itu cukup banyak kita langkaui halamannya, sekitar halaman 3 langsung keterangan asal usul Raja Minangkabau judulnya di situ. Jadi beliau menceritakan bahwa awalnya orang Minangkabau kok ada seseorang yang datang dari Palembang namanya Suri Kamariah yang datang ke Minangkabau. Kok adalah bapaknya itu seorang Hindu. Berarti kalau hanya asumsi yang saja, kalau bapaknya seorang Hindu berarti otomatis anaknya Hindu loh. Kalau anaknya Hindu, Suri Kamariah Hindu, maka anaknya itu Hindu loh. Maka bisa jadi kita yang di Minangkabau itu adalah keturunan Hindu. Itu asumsi yang saja sebenarnya. Kalau kita leret kan ke sono kan, kalau anaknya Islamnya kalau kebiasaan warga Minangkabau. Kalau anaknya Kristen lo pak namanya biasanya, tapi kan ada yang di luar kebiasaan gitu kan. Jadi beliau mempunyai anak yang namanya itu Suri Maharaja Cagar Alam Ibnu Sultan Abdul Jalil. Jadi cukup panjang nama beliau kok. Beliau kok yang menjadi Raja Pagaruyung setelah tuh. Mungkin Suri Kamariah kok adalah bundo kandung pertama yang ada di Minangkabau, bisa jadi kan, karena dia lah yang pertama mau datang ke Minangkabau gitu, yang menjadikan sebuah kerajaan gitu kan. Dicatat di buku Pertalian Adat Minangkabau. Jadi beliau raja tadi, anak dari Ibu Suri Kamariah kok mempunyai anak 8. Maksudnya raja tadi mempunyai anak 8 kan. Jadi anak beliau tidak tinggal di Pagaruyung loh, melainkan beliau bagi ke daerah-daerah. Yang pertama anak beliau itu adalah Bagindo, Sultan Bagindo, yang turun ke negari Jambi. Maka daerah kerajaan Jambi awalnya, kerajaan Jambi dan wilayah itu adalah Jambi sampai ke Nagari Riau. Di situ kecil lalu itu kan sampai melewati ke lalu, kalau bahasa Indonesia ini mungkin melewati pasnya kan. Yang kedua itu adalah Sultan Muhammad Shah, yang beliau turun ke Nagari Indrapura. Mula-mula itu adalah Raja Indrapura. Yang kesan beliau tu sampai ke Nagari Muko, sampai lo ke Nagari Tarusan. Kadang kan sampai ke Tarusan kan. Ya mungkin kalau Muko itu mungkin swalahan je Tarusan. Yang maksud Tarusan ni aku tak tahu, karena tak ada dijalian dalam buku kau. Yang selanjutnya Sultan Saripado. Jadi Sultan anak ketiga adalah Sultan Saripado, yang beliau disuruh ke Aceh, dan itulah pertama raja di Aceh.
kecil lo menjadi kerajaan Aceh lo ya, berarti Aceh ko di bawah Minangkabau dulunya mungkin. Nah, kalau itu kan anaknya apanya dari Minangkabau kan, nyuruhnya ke Aceh kan. Dan wilayahnya itu sampai ke Pianam Batu Baru, sampai lo ke Malaboh, lalu ke Malaboh, Nagari Malaboh. Mungkin ada teh tuh, tak tahu umur mata Malaboh, mungkin perjalanan kurang jauh. Anak yang kampe adalah Sultan Nangkawi. Jadi Sultan Nangkawi ini nambah jangguit merah, nambah kumbak putih ya. Panjang nama beliau nang kampe. Ini tuh mau cari teks karena takut kalau ada salah sabui dan bisa jadi risiko bagi ambo. Karena hujat itu kan. Dan kekuasaan itu ke arah dan turun ke Sungai Pagu, dan kekuasaan itu bandar nan Sapuluak, tumpuan air haji, pusat Jalu, Kiambang dan Lagitan. Banyak bentuknya agak kadang, tapi tidak disabuikan di siku bahwa itu kerajaan. Ko ada salah ketik atau apa? Karena setumbu tidak lo ada kerajaan di situ yang kerajaan yang termasyhur gitu. Dan yang kelima adalah Sultan Andar Rahim, dan beliau ko disuruh ke Palembang, maka jadilah beliau ko Raja Palembang, dan kekuasaannya itu sampai ke Musi, Nagari Musi dan Nagari Bugih. Ya, Nagari Bugih berarti Makassar, Makassar. Ya, Nagari Bugih. Ya, kok kan bisa kita cocokan karena para datuk itu memakai biasanya kan sarung bugih ya. Para penghulu kita pakai sarung bugih. Mungkin karena mungkin itu dipelopori mungkin ya. Konsumsi itu menyampaikan konsumsi menurut dari bacaan kok. Karena itulah datuk-datuk kita pakai sarung bugih kan. Ya, selanjutnya yang keenam tuh anak beliau adalah Sultan Suri Kodi yang turun ke Indragiri, jadi raja beliau di situ, dan wilayah itu sampai ke Kuantan dan Pangkalan Jambu. Seketik yang banyak tadi yang anak beliau nomor sampai Sultan nan Kawi, nambah jangguit merah, nambah gombak putih, mungkin dia nama panjang kan, banyak kesan kan mungkin saja asumsi saja. Dan selanjutnya yang ketujuh itu Sultan Mahayubat yang turun ke Nagari Bintan dan melimpah sampai kekuasaannya itu ke Betawi dan tanah Jawa. Kadang kerajaan Minangkabau kan orang biasanya Minangkabau kok sebuah suku atau ras, tapi beliau menyampaikan bahwa Minangkabau kok adalah sebuah kerajaan. Kan agak menarik, beda dari yang patang-patang tuh itu kan. Dan anak Leon yang terakhir adalah Sultan Maharaja Dewa yang turun ke Nagari Priaman, dan dia tuh jadi raja di Priaman tuh, dan wilayah beliau tuh sampai ke Kinali, Tibaku dan Parit Batu. Aku agak lumayan luwih mungkin Priaman meliputi Pasaman wilayah beliau kan. Nah, jadi itulah awal dari sejarah kerajaan Minangkabau yang diceritakan di buku Pertalian Adat dan Syarak. Dan di bagian terakhir beliau menceritakan bahwa anak yang melapan tidak mulai dari awal karena orang lah dojo hidup di situ. Beliau anak-anak beliau hanya datang dan menjadi pemerintahan di situ, bukan memulai dari awal. Beliau datang tidak ada orang, maka dia kerajaan tidak itu dan hal itu didapatkan di Nyak Canduang dari Tuan Codes. Bu pribadi nak tahu siapa Tuan Codes, bu coba googling, dan yang kedua tu buku, dan nak ngerti apa maksudnya Karena di kecaan, maka menurut Tuan Codes, kerajaan Minangkabau beristana ialah seperti ini, seperti yang bu cerita dete. Dan
iko langsung ditulis bentuknya di Nyak Canduang atau Sulaiman Ar-Rasuli pada tanggal 18 September 1927 itu dia yang dibuat di buku ko. Tentunya bahwa si Sulaiman ada yang menerima bukti hal demikian. Jadi itulah awal dari menangkap bahwa menurut Pertanian Adat dan Syarak di buku Pertanian Adat dan Syarak yang dikarang oleh si Sulaiman Ar-Rasuli yang dialih bahasakan dari Arab Melayu ke Latin oleh Dr. Andus Pak Hamdan Izmi. Terima kasih Pak, karena Bapak lama bisa membaca karena pandai baca Arab Melayu. Dan selanjutnya di buku ada yang paling menarik sebenarnya yang ingin saya sampaikan, tapi pada video selanjutnya karena terlalu panjang bosan kita nonton. Mungkin kau jadi pertanyaan untuk kawan-kawan yang mungkin dari Canduang sampai Angke, Baso yang sekelilingnya yang tahu Jamaah Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang didirikan oleh Nyak Canduang. Mbak aku kenapa itu bahasa Indonesia ya kan? Ara-araan atau perayaan di MTI Canduang tuh diharak ke Baso, bukan ke Nagari Canduang, mengulang ke Nagari Canduang. Itu kan sebuah biasanya tiap nagari itu akan mengharak arak itu di nagarinya saja. Tapi aku menariknya di Madrasah Tarbiyah Islamiyah bahwa arak-arakan yang itu dari sekolah tarik ke Baso, ndak mengelilingi Canduang dulu. Jadi itu sebuah pertanyaan yang tahu jawabannya silakan buat di kolom komentar. Di video selanjutnya akan membawa bahas bahwa aku kasih tuh. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf kalau ada yang salah. Maaf ambo kali menceliak ke bawah lo karena terlalu banyak nama yang susah ambo hafalkan dan panjang-panjang karena ambo takut salah. Kalau sampai salah gawat kan. Dan orang lazan lo karena membuat video ko pas subuh dan dia sembahyang lo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.